kasih kepada teman-teman semua yang sudah datang ke sini. Sebelum kita mulai kegiatan, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tahu nggak kalian teman-teman ngapain ke sini? Belum. Oke. Di sini kita bakal melakukan kegiatan namanya konseling kelompok gitu. Tahu konseling kelompok apa? Belum. Karena belum saya akan jelasin. Jadi konseling kelompok itu adalah seperti biasa konseling, tapi ini dengan dinamika kelompok gitu. Kita bakal menyelesaikan masalah secara individu, tapi kita bakal memilih topiknya nanti tentang permasalahan yang kalian hadapi. Jadi kita bakal menyelesaikan permasalahan ini sesuai dengan informasi yang sudah didapatkan di sini gitu. Jadi kita melakukan secara mandiri dalam mengentaskan masalahnya. Dan tujuannya itu ya tadi mengentaskan masalah, kemudian menambah wawasan, melatih cara berbicara kita juga terhadap teman yang lain gitu ya. Kemudian cara dalam pelaksanaannya itu adalah nanti bagi kalian teman-teman yang ingin menyampaikan pendapatnya ataupun ingin berbicara, alangkah baik untuk mengangkat tangan terlebih dahulu. Bagaimana, mengerti teman-teman? Mengerti. Oke, kalau udah mengerti kita lanjut ke azas yang kita gunakan ini. Jadi azas yang pertama itu azas kerahasiaan gitu. Kerahasiaan ini tidak ada apa yang sudah kita omongin di sini, jadi kita tidak akan membiarkannya, membicarakannya di luar. Kemudian kesukarelaan ya, teman-teman sini sukarela kalian di sini? Ya. Kemudian kenormatifan ya, kenormatifan ini adalah kita menghargai pendapat dari teman-teman yang ada di sini gitu. Jadi sebelum kita mulai kegiatan, baiknya kita perkenalan dahulu ya. Dimulai dari saya sebagai PK. Perkenalkan, nama saya Hilmon Eka Prasetyo sebagai pemimpin kelompok. Hai Ilmon, perkenalkan nama saya Elsa Melani Putri. Saya Ilmon Elsa, perkenalkan nama saya Julia. Ilmon Elsa Redno, perkenalkan nama saya Indah Sania. Hilmon Elsa Retno Indah, perkenalkan nama saya Neni Rinawati. Hai Ilmon, Elsa, Retno, Indah, dan Neni. Nama saya Muhammad Fadlan Rizky Nasution. Baiklah, apakah teman-teman sudah siap dalam kegiatan ini? Siap. Nah, kalau sudah siap, kita mulai. Kita mulai dari kanan terlebih dahulu ya, kemudian lanjut menyampaikan topik permasalahan yang kalian hadapi sekarang ya gitu. Boleh pada Elsa dimulai. Oke, menurut saya pribadi permasalahan saya sering alami yaitu kesulitan dalam mengatur waktu dan membagi waktu antara hal yang penting dan yang seharusnya saya lakukan, utamanya sebagai seorang mahasiswa yaitu belajar, dan hal-hal yang seharusnya dilakukan di waktu senggang yaitu hobi. Ya, permasalahan saya adalah kesulitan membagi waktu antara kewajiban dan hobi. Oke. Pada Retno? Kalau saya overthinking. Iya. Pada Indah Sania? Kalau saya sering dibully. Pada Neni? Kalau saya suka depresi. Pada Fadlan? Sama juga ya halnya dengan Neni. Saya juga sering merasakan depresi karena banyaknya tugas dari dosen. Oke. Jadi kita memiliki beberapa topik di sini. Nah, permasalahan apa sih yang bakal kita bahas di sini yang sekarang menjadi topik permasalahan yang paling harus kita Depresi, karena depresi itu takutnya nanti orang yang depresi dia memilih ke arah jalan yang salah. Dalam artian paling buruk kasusnya yaitu mulainya Sama depresi. pada Neni. Iya. Ya. Oke, kita memiliki topik di sini ada depresi. Depresi itu sudah tahu kan arti pengertian depresi tersebut? Pasti kita sudah pernah ngalaminnya. Jadi depresi ini sebuah tindakan di mana kita tuh merasa kayak ya tertekan, merasa banyak masalah, pusing untuk ngatasinnya. Saya ingin bertanya di sini sama teman-teman, depresi itu apa saja sih penyebab dari depresi tersebut? Ada yang mau ingin sampaikan pendapat? Ya, pada Elsa. kalau yang saya alami sendiri sering terjadinya depresi yang pertama karena tuntutan orang lain kepada diri kita. Misalnya saya contohkan, anak laki-laki dituntut harus bertanggung jawab, utamanya kalau orang tuanya, bapaknya sudah tidak ada lagi, jadi anak laki-laki tersebut dituntut untuk menjadi pengganti bapaknya dan menjadi tulang punggung keluarga, seperti itu. Oke, lainnya? Pada ini? Kalau menurut saya sendiri itu pikiran
pikiran yang berlebihan dengan Pikiran sesuatu hal. Oke. Ada yang lainnya? Ya sih, depresi itu ya sering banyaknya muncul permasalahan baru, permasalahan tersebut itu semakin banyak, jadi sehingga kita itu merasa tertekan terhadap permasalahan tersebut. Masalah yang satu belum selesai, datang lagi masalah yang lainnya begitu. Nah, pada Yesenia, Kalau saya pribadi, depresi bagi saya itu seperti banyaknya beban pikiran yang tidak tahu ingin disampaikan kepada siapa, jadinya memendam tekanan batin sendiri, jadi ya seperti itulah menjadi depresi. Kalau saya juga seperti Indah, banyaknya beban pikiran. oke. Jadi bisa saya simpulkan di sini adanya sebuah permasalahan dalam hidup kita yang kita hadapi, belum lagi selesai permasalahan, udah ada permasalahan lainnya, kemudian bingung mau ngatasinya gimana gitu kan. Itu yang menyebabkan kita terjadinya depresi gitu. Nah lanjut, itu penyebabnya tadi. Kemudian cara mengatasi depresi ini apa yang harus kita lakukan? Yang pernah kalian alami ya pada ini? Kalau menurut saya sendiri, saya itu bermain misal kepada adik-adik keluar. Ya. Yang lainnya? Pada Retno? Kalau saya juga sama seperti Neni, kumpul sama teman. Kalau tidak itu nonton drakor. Dan drakor. Iya. Yang lain? Ya kepada Amlan? Mungkin kalau saya ya secara pribadi mungkin langsung cerita kepada orang tua permasalahan yang saya alami sehingga bisa terselesaikan permasalahan tersebut, atau mencari solusinya. Ya. Pada Ensa? Kalau menurut saya lebih ke mencari kesenangan diri kita sendiri, misalnya melakukan hobi atau kegiatan yang kita suka yang positif, dan juga untuk kan karena depresi karena banyaknya beban pikiran nih. Kalau menurut saya pribadi, menceritakan tersebut kepada orang yang kita percaya, karena sebenarnya orang depresi itu terkadang nggak butuh nasihat, nggak butuh saran, hanya ingin didengarkan. Itu saya. Baiklah. Pada Yesenia? Kalau saya mungkin menyendiri, dalam arti me time, misalnya melakukan hal-hal yang saya senangi tanpa diganggu oleh siapapun, dan agar saya lebih bisa berpikir atas masalah apa yang saya alami, dan mungkin saya akan mencari solusi sendiri. Namun mungkin bila tidak terselesaikan, baru saya bercerita kepada teman misalnya, dan itu pun saya tidak ingin mendapatkan saran, saya mungkin hanya butuh didengarkan saja. Terima kasih. Baiklah. Jadi semua pendapat dari teman itu sudah benar ya, sudah benar dilakukan. Karena kita setiap individu itu punya dalam menyelesaikan masalah itu bermacam-macam ragamnya gitu ya, macam-macam jenisnya yang kita lakukan. Jadi ada yang melakukan kesenangan, ada yang melakukan diri tadi, kemudian ada yang melakukan kegiatan positif agar terlupakan masalah-masalah depresi. Jadi yang sudah saya baca dari informasi di Google ataupun yang lainnya, yaitu pertama kita tuh harus bangun pagi gitu. Karena di bangun pagi itu kita mendapatkan sinar matahari ya. Jadi kita memiliki perasaan yang berbeda jika kita sedang menghadapi permasalahan gitu ya. Kemudian berbicara dengan orang lain, apalagi orang yang sudah berpengalaman terhadap permasalahan yang kita hadapi. Kemudian carilah kesenangan yang kita pernah lakukan gitu. Kayak Retno tadi nonton drakor ya, kemudian yang ini bermain, itu kita lakukan kesenangan kita agar masalah-masalah kita tuh terlupakan kayak gitu. Oke, sudah mengerti masalah yang kita hadapi ini? Baiklah, insya Allah ya. Selanjutnya kita bakal melakukan kegiatan selingan terlebih dahulu ya. Oke, itu sambung kata. Itu mau bermain? Mau. Oke, semangat dong. Jadi sambung kata ini menyambungkan huruf terakhir dari apa yang sudah disebutkan sama orang pertama, lanjutkan dengan orang kedua. Jadi seperti ini. Saya menyebutkan kapal, gitu kan? Saya menyebutkan kapal, kemudian orang kedua harus menyebutkan huruf terakhir dari kapal. Kapal, L kan? L lampu. Nah, terus kemudian lampu, U, terus ujungnya U apa? Uang, gitu kan? Ular gitu. Nah, alatnya saya akan menggunakan ini. Gitu. Jadi ini nanti saya menyebutkan lebih dahulu kan, misalnya kapal gitu kan. Nah, saya lempar terserah mau sama siapa, terus kemudian lanjutkan di huruf terakhir nanti itu kata yang akan diawali gitu. Ngerti? Oke, cepat ya. Siap. 1, 2, 3. Kapal.
Lanjut. Lem. Lampu. M. Ember. Cepat, Ulang lagi. cepat. Ulang lagi. Sampai Cepat. Fokus ya. Jadi Produk huruf terakhir terakhir ya. ya, huruf lupa, terakhir. lupa, lupa. Oke. Siap. Fokus. Ular. Ayam. Wih, Banyak, Cok. Pepaya. Pepaya. Ah. Air. Rubah. Berubah. Rubaha. Hantu. Uang. Uang. Ha. Hantu. Gila. Anjing. Gang. Gajah. G lagi. Hala. Oh, gajah. Gajah. Harimau. Gajah. Ular. Wah, aku tadi lempar nih, weh. Rambut. Tungau. Tungau. Ubi. Indah. Hantu. Ungu. Hujan. Tidak bisa. No, hujan. Dah berhenti order. Sekali lagi. Lagi. Kijang. Apa G? Gundul. Cepet lah. Landa. Landa. Kura-kura. Anjing. Gusi. Ikan. Nangka. Ayam. Mangga. Manusia. Arang. Banyak. Udah order. Yeay. Sorry dong. Sekali lagi. Gunting. Gajah. Hantu. Ubi. Ikan. Nanas. Ayam. Mesin. Nonos. Udah. Nonos tuh es. Ayam. Nanas. Oke. Aduh, mungkin dong. Ini segera dibuat kita saja ya. Ya. Oke. Baiklah. Saatnya kita akan ke kegiatan commitment. Jadi commitment adalah kita seperti contohnya gini ya. Saya akan berusaha untuk lebih baik lagi sehingga saya akan menghadapi permasalahan untuk tidak depresi ke depannya gitu. Oke, mengerti? Baiklah. Komitmen akan dimulai dari siapa terlebih dahulu? Oke, pada Elsa. Saya berkomitmen bahwa saya akan menyelesaikan permasalahan saya dan memiliki teman setidaknya untuk bercerita agar saya tidak memendam sendiri permasalahan saya dan bisa menyelesaikan permasalahan saya secepat dan secepat mungkin. Amin. Pada Retno. Kalau saya saya berkomitmen semoga saya bisa menyelesaikan masalah saya terlebih dahulu sehingga tidak adanya. Oke. Lanjut pada Fadlan. Saya berkomitmen untuk bisa menyelesaikan masalah saya sendiri dan menceritakannya kepada orang lain yang dapat saya percaya sehingga permasalahan tersebut bisa terselesaikan. Terima kasih. Lanjut Pak Denny. Saya berkomitmen semoga saya bisa mengontrol diri saya sendiri supaya saya tidak merasakan depresi. Siap. Saya berkomitmen untuk lebih bijak dalam mengatur emosi dan agar tidak depresi. Baiklah, itu tadi komitmen dari masing-masing dari kita. Semoga kedepannya akan kita lebih baik lagi. Amin. Amin. Baiklah, kita akhiri kegiatan ini. Tapi sebelum itu, saya ingin kalian menyampaikan pesan dan kesan terhadap kegiatan kita ini. Baiklah, pada Fadlan terlebih dahulu. Kesan dan pesan yang ingin saya sampaikan, yang pertama kesannya itu kegiatan kita ini alhamdulillah sangat seru dan sangat bermanfaat sekali. Dan untuk pesannya saya sarankan agar
materi yang disampaikan lebih banyak lagi dan lebih mendalam dan detail, dan juga permainannya sedikit lebih berkonsentrasi lagi, terutama untuk kepada pemimpin kelompoknya. Lanjut, ada Elsa. Menurut saya keseluruhan kegiatan ini bermanfaat ya, dan juga semoga kita bisa mengambil ilmu yang telah kita dapatkan pada kegiatan kali ini. Dan untuk pesannya, semoga kita bisa melaksanakan seri-seri kegiatan positif seperti ini. Ya, pada ini Pesan-pesan saya, kegiatan ini sangat bermanfaat dan sangat menambah wawasan. Pesan saya semoga topik atau pembahasan yang dibahas lebih mendalam lagi. ada Retno. Menurut saya pesan saya semoga materi yang telah kita bahas tadi bisa bermanfaat dan semoga kita tidak bisa menyelesaikan masalah kita sehingga tidak adanya depresi. Oke, ada Ines Nia. Pesan saya dalam kegiatan ini cukup sangat bermanfaat. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi. Baiklah, terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyampaikan pesan-pesannya. Terima kasih juga sudah melakukan kegiatan ini dari awal sampai akhir. Kita sudah mencapai di ujung kegiatan. Jadi sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, akan baiknya kita berdoa terlebih dahulu untuk menutupi kegiatan ini. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Baiklah, kita melakukan perpisahannya dengan menyanyikan lagu Sayonara ya teman-teman semuanya. Pada Elsa tolong dipimpin. Oke, mari kita menyanyikan lagu Sayonara. 3, 2, 1. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa lagi. Buat apa susah? Buat apa susah itu tak ada gunanya. Buat apa susah itu tak ada gunanya. Baiklah, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.